Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang diberkahi ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan sirah para sahabat, yakni kisah perjalanan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sempat membahas sahabat Sa'id bin Zaid, dan telah kita bicarakan juga tentang orang tuanya, yakni Zaid, karena kata para ulama kisah sahabat Sa'id ini tidak banyak ditulis oleh para ulama dikarenakan beliau ini adalah orang yang suka menutup diri. Artinya di antara sahabat yang tidak suka menonjolkan diri, seorang sahabat yang tidak memiliki keinginan popularitas, yang tidak ingin diviralkan beliau, sehingga kalau ada momen apa yang terlihat di sana rame, beliau tidak ada di depan. Beliau senangnya ada di belakang layar. Inilah di antara sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid. Oleh karenanya para ulama tidak mendapati sejarah perjalanan beliau ini seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti sahabat-sahabat yang dulu pernah kita bahas. Sehingga para ulama ketika menceritakan kisah beliau tidak terluputkan kisah orang tua beliau yang bernama Zaid. Jadi setiap para ulama mengkisahkan tentang sahabat Sa'id bin Zaid ini, pasti para ulama mencantumkan sebelumnya kisah orang tuanya yang bernama Zaid yang berusaha keras berjuang untuk mencari hidayah. Jadi kisah orang tuanya Zaid ini hampir mirip dengan kisah Salman Al-Farisi ketika mencari hidayah. Mungkin kita sudah sering mendengar nama Salman, seorang pemuda yang ingin mencari kebenaran. Dia harus meninggalkan kotanya, bahkan dia itu adalah anak mahkota, anak kesayangan, anak orang kaya. Rela dia meninggalkan kemewahan itu untuk mencari hidayah, dan bertemulah dengan Rasulullah SAW di Madinah. Sama juga seperti Zaid ini, hanya berbeda Zaid ini adalah seniornya daripada Salman, dan beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengucapkan syahadat keimanannya, karena ketika dia tahu bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang satu suku sama dia, di perjalanan dia ingin bertemu dengan Rasulullah tapi dia dibegal sehingga dia dibunuh di saat itu. Dan ini kita sudah kisahkan pada pertemuan yang lalu tentang kisah orang tuanya yang bernama Zaid. Kemudian kita juga sempat membahas tentang keutamaan Sa'id bin Zaid. Sa'id ini orang terdekatnya Umar. Bahkan Sa'id ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Jadi Sa'id ini menikah dengan adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah. Dan Umar bin Khattab menikahi kakaknya Sa'id, namanya Atikah.
Jadi mereka ini saling, apa bahasa kita? Saling mengambil, sepengambilan. Umar mengambil kakaknya Sa'id, Sa'id mengambil adiknya Umar. Tapi tentu dengan mahar. Nikah seperti ini boleh asalkan dengan mahar. Yang tidak boleh itu kata para ulama adalah saling mengambil tapi maharnya adalah kakak dan adiknya. Ini yang tidak boleh, haram hukumnya. Contoh, saya terima nikah si fulana dengan mahar kakak saya. Ini yang tidak boleh. Jadi dia mau mengambil si perempuan, adik daripada misalnya adalah Umar, maharnya adalah dia akan menikahkan kakaknya kepada Umar. Ini yang haram. Tapi kalau maharnya jelas, ini tidak masalah dalam syariat Islam. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat menyinggung tentang keutamaan-keutamaan beliau. Yang pertama, beliau adalah salah satu atau satu dari 10 para sahabat yang pertama sekali masuk Islam. Yang kedua, sempat kita bahas adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam melalui Sa'id. Jadi semua amalan soleh yang dilakukan oleh Umar, Sa'id mendapat bagian daripada pahala tersebut. Ini termasuk keutamaan. Kemudian yang keempat yang sempat kita pelajari adalah beliau mengikuti semua peperangan kecuali peperangan Badar. Jadi Sa'id ini seorang pemberani, seorang pahlawan. Semua peperangan di zaman Rasulullah SAW tidak pernah terluputkan dari beliau kecuali peperangan Badar. Itu pun karena ada tugas penting dari Rasul SAW. Kenapa beliau tidak berada di tengah-tengah peperangan Badar? Karena beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai kafilah Quraisy. Sehingga ada 2 sahabat, bahkan 3 sahabat besar yang mereka tidak ikut dalam peperangan Badar. Di antaranya adalah Tolha, kemudian Sa'id, kemudian Utsman. Utsman kenapa tidak ikut? Utsman kata para ulama dia tidak ikut dalam peperangan tersebut karena istrinya sakit, berhalangan dan izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Sa'id adalah beliau gubernur pertama di Syam. Di Syam beliaulah gubernur pertamanya. Baik, bagaimana cerita beliau ini bisa diangkat sebagai gubernur pertama di Syam? Kita tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW pusat peradaban kemajuan itu ada di Syam. Syam ini adalah kotanya para nabi dan para rasul. Dari semua jenis kemajuan itu ada di sana. Dari jenis apa saja? Ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian dari segi infrastruktur, itu semuanya kita akan dapatkan di kota para nabi dan para rasul, yaitu Syam. Syam ini saat ini sudah terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Ini adalah 4 negara yang dulu disebut dengan Syam. Nah, pusat kotanya itu adalah di Suriah. Di Suriah itu ada yang disebut dengan Dimasko. Dimas itu kalau dibahasakan Indonesia sekarang adalah Damaskus. Nah, ini adalah kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal orang-orang Arab itu tidak pernah mereka keluar dari Arab, dari daerah mereka untuk memerangi non-Arab. Itu tidak pernah didapati di sejarah Arab. Sepanjang keberadaan sejarah Arab, itu tidak pernah ada cerita orang Arab keluar untuk memerangi non-Arab. Karena di zaman Rasulullah SAW ada 2 penguasa besar, 2 penguasa adidaya yang tidak mungkin bisa dikalahkan, apalagi oleh orang Arab, yaitu Romawi, kemudian Persia. Yang disebut dengan yang berkuasa lebih banyak di daerah Irak, Iran, dan Rusia. Ini adalah kerajaan Persia.
dan yang kedua adalah Romawi. Ini dua kerajaan besar yang ada di zaman Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW belum sempat menaklukkan dua raja tersebut. Tapi Rasulullah SAW sudah berikan kode, berikan pengkhabaran kepada para sahabat bahwa dua kerajaan ini akan ditaklukkan oleh masa setelah beliau. Itulah nanti masa Umar bin Khattab. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membuat paret yang disebut dengan Khandaq. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat-sahabat yang lain. Sungguh aku telah dinampakkan dua perhiasan besar, maksudnya adalah emas, kemudian perak, itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Diketahui bahwa Romawi ini kecenderungan mereka adalah menguasai emas. Persia kecenderungan mereka adalah menguasai perak. Dan ini nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar membuat satu pasukan yang sangat besar. Membentuk satu pasukan yang sangat besar, berjumlah dari pasukan tersebut sekitar 40.000 pasukan. Dan ini adalah sejarah pertama Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk mengepakkan sayap dakwah Islam di luar Arab. Sehingga ketika itu masih timbul keraguan, bagaimana ini? Apakah mungkin berhasil? Akhirnya dikuatkan oleh Umar bin Khattab, lanjutkan saja. Di tengah perjalanan dari pasukan ini, Abu Bakar jatuh sakit karena pasukan ini dibentuk dan dikirim oleh Abu Bakar di zaman kekhalifaannya. Nah, di tengah perjalanan Abu Bakar sakit, dan karena kuatnya sakit tersebut menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu secara otomatis digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, karena beliau juga yakin ini adalah pasukan yang dibentuk oleh Abu Bakar, maka dia tidak ingin menarik pasukan itu kembali. Bahkan dia memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Hanya saja Umar bin Khattab merubah sedikit strategi yang ditetapkan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar menunjuk panglima perang dari 40.000 itu adalah Khalid bin Walid, naik pemerintahan itu diganti oleh Umar, lalu Umar pun mengganti panglima perangnya. Panglima perangnya diganti dengan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di sini kata para ulama, kenapa Umar bin Khattab mengganti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Kenapa tidak melanjutkan kepemimpinan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid? Kata para ulama ada beberapa alasan. Di antara alasan yang paling menonjol adalah agar kaum muslimin tidak mengkultuskan Khalid bin Walid. Karena terkadang seseorang itu akan terganggu image-nya, seolah-olah kalau peperangan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, peperangan itu pasti menang. Karena memang begitu sejarahnya. Khalid bin Walid, kalau beliau ditunjuk sebagai panglima perang, apapun perangan yang beliau hadapi tidak pernah kalah. Baik itu ketika beliau belum masuk Islam, maupun ketika beliau memeluk agama Islam, peperangan itu pasti dimenangi. Oleh karenanya di peperangan Uhud Rasulullah SAW kalah. Pihak kaum muslimin rugi besar di saat itu. Banyak para sahabat-sahabat yang mati syahid di peperangan Uhud. Siapa dalang daripada itu? Khalid bin Walid, sebelum beliau mendapatkan hidayah Islam. Nah, setelah beliau Islam lalu ikut di peperangan Rasulullah SAW, setiap kali Rasulullah menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang, peperangan itu tetap menang. Di zaman Umar bin Khattab ingin menghilangkan persangkaan itu bahwa kemenangan Islam adalah karena Khalid bin Walid, dihilangkan persangkaan itu, lalu Umar bin Khattab mengganti panglima perangnya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini para hadirin dan hadirat makan oleh Allah SWT. Apakah di saat itu Khalid bin Walid sakit hati? Apakah di saat itu Khalid bin Walid sudah hilang moodnya untuk ikut berperang? Karena jabatannya yang tinggi, panglima perang, lalu dijadikan sebagai prajurit biasa? Tidak. Itulah melihat keikhlasan para ulama, orang-orang soleh terdahulu.
apapun yang ditunjuk mereka, kalau itu adalah merupakan ibadah, walaupun kelihatannya ya sedikit merendahkan derajat dari panglima perang. Bayangkan diturunkan jabatannya menjadi prajurit biasa, harus diatur oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi tetap beliau bergabung di sana, tetap beliau melakukan peperangan itu. Tidak sama sekali ada catatan sejarah Khalid bin Walid tersinggung dengan keputusan Umar bin Khattab sehingga dia membuat barisan baru. Tidak. Beliau tetap berada pada komando yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik, para hadirin hadirat yang oleh Allah SWT, kita lanjutkan. Peperangan tersebut terjadi di Yarmuk. Yarmuk itu adalah satu wadi, lembah yang sangat luas berada di Syam. Sehingga peperangan ini disebut dengan Perang Yarmuk. Namun di tengah perjalanan, dari 40.000 pasukan tadi yang dikirim, yang dibentuk oleh Abu Bakar, lalu berpindah pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat kebijakan yang baru lagi. Pasukan ini terlalu banyak, sehingga kata Umar bin Khattab, dibagi dua pasukan ini. Jadi 40.000 ke Syam itu sekitar 24.000. Jadi sisanya 16.000, yang lainnya 16.000 ini berdakwah ke Mesir dan untuk menaklukkan Afrika. Nah, ketika itu terbagi dua nih pasukan 40.000. 16.000-nya ke Mesir dan seterusnya ke Afrika. Kemudian pasukan yang 24.000 ini ingin menaklukkan kerajaan besar adidaya yang dikuasai oleh Romawi, yaitu di Syam. Subhanallah, sesampainya di Yarmuk tersebut, pasukan musuh jumlahnya lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin hanya 24.000, ternyata mereka harus menghadapi musuh sekitar jumlahnya 120.000. Berapa? 120.000 pasukan musuh. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24.000. Ini 1 banding berapa ini? 1 banding 5. Ini sekitar 1 banding 5 nih. Dan bukan masalah jumlah mereka saja yang besar. Ternyata para sahabat ketika itu dapati kecanggihan alat perang mereka. Jadi selain jumlahnya banyak, kemudian mereka itu lebih canggih alat-alat perangnya. Selain itu, mereka juga memiliki strategi perang yang belum pernah dilihat oleh para sahabat. Sudah mulai down semangat para sahabat melihat apa yang ada pada diri musuh. Lalu kemudian untuk menyemangati kembali para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berdiri dan berkhutbah. Biasalah memberikan semangat kepada para sahabat-sahabatnya, membacakan Al-Quran, bacakan hadis, keutamaan-keutamaan jihad. Kemudian kalau kita meninggal dunia kita akan dijanjikan ini. Kalau kita menang berarti Islam itu menang dan mendapatkan ghanimah dan seterusnya. Itu diberikan semangat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, setelah itu masih kelihatan. Bahkan Sa'id bin Zaid ini menceritakan, dalam sebuah riwayat dia ceritakan, sempat terbesit di dalam hatiku, kata beliau, rasa takut yang begitu kuat untuk maju menyerang musuh. Tapi beliau tidak ceritakan, khawatir kalau beliau ceritakan akan berpengaruh besar kepada sahabat-sahabat yang lain. Setingkat Sa'id bin Zaid saja masih merasa gentar melihat keadaan musuh yang begitu kuat dan alat-alat perang yang begitu canggih. Bayangkan alat-alat perang yang mereka miliki dan strategi perang yang mereka kuasai. Alat perangnya mereka sudah jelas pedang dan seterusnya, tombak. Ini biasa barangkali. Tapi ada yang luar biasa daripada itu adalah 70.000 dari pasukan musuh sengaja berada diletakkan di depan, di barisan terdepan, yang dipenuhi dengan pakaian besi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua besi kecuali cuma bola matanya doang.
Dan musuh-musuh yang diberi pakaian besi tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki diikat dengan rantai, sehingga 70.000 dari pasukan ini, pasukan musuh ini, mereka tidak bubar. Artinya berada pada barisan yang telah ditetapkan oleh panglima mereka, sehingga satu antara satu yang lainnya diikat dengan rantai dan membentuklah seperti liter U, seperti liter U. Jadi itu terus berjalan pelan-pelan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di depan. Ya, liter U itu seperti, untuk memudahkan pemahaman lagi, adalah seperti busur panah, persis seperti busur panah. Mereka maju pelan-pelan karena badan mereka berat. Nah, para hadirin dan hadirat Allah SWT, melihat keadaan seperti itu, para sahabat sudah mulai kembali hilang semangatnya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang beliau juga ingin memotivasi sahabat yang lain. Setelah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkhutbah, berikan semangat, ada seorang sahabat lagi ingin beri semangat kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, salam apa yang ingin engkau titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ingin engkau titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Ubaidah, "Sampaikan salamku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu seketika itu seorang sahabat ini maju berlari ke arah musuh, kemudian dia menyerang musuh yang sejumlah 120.000 tadi. Bayangkan, satu orang sahabat ini berlari begitu kencang, menerobos pasukan, jumlah pasukan musuh yang begitu besar. Lalu dia tebas kiri, tebas kanan, tebas kiri, tebas kanan, kemudian dia wafat dalam peperangan tersebut, dalam penyerangan tersebut. Dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi masih kelihatan para sahabat belum kembali semangatnya. Masih kelihatan para sahabat takut. Lalu disinilah peran Sa'id bin Zaid. Sa'id memang orang yang jarang menampakkan dirinya. Orang yang suka menyembunyikan amalan-amalannya. Tapi dalam momen ini beliau luar biasa. Beliau lihat ada celah. Disinilah celah ini, apabila beliau menonjolkan diri, maka akan berpengaruh besar kepada orang lain. Sehingga beliau termasuk orang yang sangat pintar melihat celah dan sangat sigap. Oh, ini celah di mana saya harus masuk di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'id untuk memotivasi sahabat-sahabat yang lain? Beliau turun dari kendaraannya, lalu beliau berguling-guling di padang pasir tersebut. Setelah berguling-guling mengeluarkan jurus-jurusnya, lompat sana, lompat sini. Orang-orang sahabat juga kaget, ini kenapa nih Sa'id? Setelah dia lompat sana, lompat sini, mengeluarkan jurus-jurusnya, kemudian dia berlari ke arah musuh, dia serang musuh tersebut. Bahkan yang dia serang adalah musuh yang paling kuatnya. Jadi antara deretan 70.000 tadi yang di depan itu, ada satu musuh yang itu adalah paling kuatnya. Ya, kalau kita di barisan kaum muslimin adalah panglima perangnya. Itulah yang dihajar oleh Sa'id bin Zaid. Dia tebas kiri, tebas kanan, tebas kiri, tebas kanan, tumbanglah dan tewaslah dari pasukan musuh yang tadi orang yang terkuatnya. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kejadian itu, para sahabat termotivasi melihat Sa'id. Padahal kata Sa'id, saya lompat sana lompat sini, jungkir balik, kiri kanan atas bawah, mengeluarkan jurus itu, sebenarnya saya ingin menghilangkan rasa takut saya. Kata beliau, itu hanya hila saja. Kata beliau, saya ingin menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa gemetar, lututnya mungkin gemetaran, sehingga dia lompat sana lompat sini, mengeluarkan jurus. Sebenarnya tidak ada jurus-jurus itu. Tapi ketika sudah hilang rasa takut itu, beliau langsung berlari ke arah musuh, beliau serang musuh yang paling terkuat. Melihat penyerangan itu, lalu musuh-musuh yang kembali rasa takut itu berada pada hati-hati mereka. Kenapa? Karena panglima perang mereka yang mereka kultuskan, inilah orang yang terkuat, habis dibantai oleh Sa'id bin Zaid di saat itu. Bayangkan, ini akan menguatkan semangat berjuang kaum muslimin dan melemahkan semangat juangnya orang-orang kafir. Nah, inilah kata para ulama,
peran Sa'id di peperangan Yarmuk tersebut, beliau bisa memotivasi sahabat secara tidak langsung dengan apa yang beliau lakukan tersebut. Nah, ini di antara kisah beliau di peperangan Yarmuk tersebut. Baik, ada peperangan yang kedua. Peperangan yang kedua, beliau memang orangnya tidak suka menampakkan amalan, karena memang terdapat hadis Rasulullah SAW yang beliau amalkan. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai seorang hamba, mohon maaf, itu hadis yang lain. Innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, at-taqi yang bertakwa, al-ghani yang merasa cukup, kemudian al-khafi. Al-khafi itu yang tidak suka popularitas, yang suka belakang layar saja. Nah, itulah hadis yang diamalkan oleh beliau. Namun di peperangan yang kedua, berada di Palestina, disebut dengan peperangan Al-Ajnadin. Peperangan ini peperangan kecil, lalu dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dalam peperangan tersebut membiarkan pasukannya dipanah oleh musuh. Karena Khalid bin Walid mengira nanti kalau anak panah mereka sudah selesai habis, kita serang musuh tersebut. Tapi tidak disetujui oleh Sa'id bin Zaid, sehingga beliau berkomunikasi kembali kepada Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, kenapa sahabat-sahabat kita dibiarkan dipanah oleh musuh? Ya mungkin ada 1, 2, 3 sahabat yang terkena, walaupun ada sahabat yang menghindar, ada yang sahabat yang berlindung di balik tamengnya. Tapi tetap itu tidak nyaman dilihat oleh Sa'id. Akhirnya Sa'id mengatakan, kenapa kita tidak serbu saja, kita serang saja. Kata Khalid, baik kalau begitu kita serang. Diseranglah di saat permintaan Sa'id bin Zaid tersebut. Nah, peperangan itu dimenangi lagi oleh kaum muslimin. Dan itu atas saran dan perannya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Sa'id bin Zaid adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sampai pada seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair. Anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, sesungguhnya Sa'id bin Zaid pernah dituntut oleh seorang perempuan, yang bernama Arwa bin Aus. Arwa bin Aus ini datang ke gubernur Madinah di saat itu, yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Jadi posisinya Sa'id bin Zaid sekarang menjadi rakyat biasa. Ketika beliau menjadi gubernur pertama di Syam, beliau didorong lagi untuk melanjutkan periode yang kedua. Beliau menolak. Saya tidak mau, saya mau jadi orang biasa. Akhirnya dari Syam beliau pindah lagi ke Madinah, kota Nabi SAW. Di kota Nabi itu beliau tidak berada dekat dengan masjid. Bahkan beliau itu mencari daerah yang terpencil lagi, yang disebut dengan daerah Atiq. Atiq ini sekitar 7 kiloan lah dari Masjid Nabawi. Jadi 7 kiloan lagi. Dan itu berada di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Beliau memilih di tempat tersebut. Nah, para hadirin dan hadirat makhluk Allah SWT, di daerah Atiq itu beliau membeli tanah lah, sebidang tanah kecil. Kemudian di situ beliau bangun rumah beliau. Nah, sedikit ada sengketa dengan seorang perempuan yang bernama Arwa bin Aus. Dalam riwayat yang lain Arwa bin Uwais. Tapi yang benar adalah Arwa bin Aus. Nah, Arwa bin Aus ini datang ke gubernur yang bernama Marwan bin Al-Hakam, menceritakan kepada Marwan tersebut, wahai Marwan, saya telah dizalimi oleh Sa'id bin Zaid. Dia telah memindahkan patokan tanah, pancang tanah itu tandanya di sini, tapi dia pindahkan. Jadi tanah yang sekarang dia bangun rumah di sana terdapat ada kebun kormanya, itu tanah saya. Karena dia telah memindahkan pancang tanahnya, batasan tanah itu dipindahkannya. Lalu Sa'id dipanggil oleh Marwan bin Al-Hakam. Selalu dipanggil, wahai Sa'id, ini ada tuntutan dari Arwa bin Aus. Bagaimana
pendapat kamu? Kemudian apa hujjah kamu terhadap atau membantah seorang perempuan tersebut? Sa'id memang tidak memiliki bukti. Dia mau ngomong apa? Karena itu tuduhan, saya juga enggak tahu bagaimana saya untuk membela diri. Akhirnya beliau mengatakan sebuah hadis, dan hadis ini ternyata beliaulah yang meriwayatkan hadis tersebut. Beliau hanya bisa berucap di depan Marwan bin Al-Hakam, kata beliau, wahai Marwan, apakah saya melakukan perbuatan yang tidak benar ini, perbuatan yang dilarang dalam syariat ini, padahal pelarangan ini hadisnya saya yang mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah saya melanggar hadis tersebut? Kata beliau. Lalu Marwan mengatakan, emangnya apa yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau sebutkan, yang saya dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah saya dengar berucap, kata beliau, siapa orang yang mengambil sejengkal saja tanah orang lain secara zalim, sejengkal, apalagi tuduhan itu kepada saya lebih dari sejengkal tanah. Sejengkal tanah saja apabila diambil oleh seorang muslim secara zalim, maka kata beliau tuwiqahu, maka pada hari kiamat kelak sejengkal tanah itu akan dililitkan, akan dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim. Sejengkal tanah itu bukan bayangan kita sejengkal tanah bagian atasnya saja, tetapi sejengkal tanah itu ditarik sampai ke 7 lapisan bumi. Jadi dari bagian atas permukaan tanah itu tarik sampai 7 lapis bumi. Nah 7 lapis bumi itu akan dipikulkan kepada orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim. Mungkinkah saya melanggar hadis ini padahal hadis ini saya dengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau. Lalu Marwan bin Al-Hakam pun langsung terdiam. Tapi karena memang Marwan bin Al-Hakam menghukumi secara zahir, sehingga beliau pun menetapkan yang salah itu adalah Sa'id bin Zaid. Itulah para ulama terdahulu. Karena Sa'id bin Zaid juga tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, kemudian terlihat secara zahir, memang qadi, hakim menghukumi orang itu secara zahir. Bukan karena dia berpihak kepada yang salah, tidak. Karena mungkin pendalilan orang-orang yang menuntut ini sangat kuat, sehingga dia menangkan si perempuan tersebut. Padahal ini sahabat Rasulullah, iya sahabat Rasulullah sekalipun. Begitu juga terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di saat itu adalah sebagai khalifah, dilaporkan oleh rakyatnya, dituduh sebagai pencuri, dimenangkan oleh qadinya tersebut, si penuntut. Jadi yang bersalah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan khalifah di saat itu. Padahal Ali bin Abi Thalib bisa mengatakan kepada qadinya, kepada hakimnya, menangkan saya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Sa'id. Tapi Sa'id merasa dirinya terzalimi, beliau hanya bisa berdoa. Beliau posisi tersebut adalah orang yang dizalimi. Nah beliau hanya bisa berdoa, kata beliau yang sebuah doanya, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha. Ya Allah, jika benar perempuan ini dusta dalam ucapannya tersebut, ya Allah, jika si perempuan ini berdusta ya Allah dalam ucapannya itu, fa'ami basaraha, butakanlah penglihatannya. Waqtulha fi ardiha, dan matikanlah dia di bumi tersebut. Di tanah yang tadi beliau mengaku itulah tanah beliau. Wafatkan beliau di tanah tersebut. Lalu dalam riwayat tersebut diceritakan, fama matat hatta dhahaba basaruha. Kata para ulama, tidaklah wanita tersebut meninggal dunia kecuali sebelum dia meninggal dunia matanya sudah buta. Jadi dikabulkan oleh Allah SWT doa Sa'id bin Zaid tersebut. Ya Allah, butakan matanya dan wafatkan dia di tanah tersebut. Nah kata para ulama, si wanita Arwa ini sebelum dia wafat matanya dihilangkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hayatnya. Setelah hilang penglihatannya, dia mungkin berjalanlah di kebun-kebunnya tersebut. Di sana terdapat sumur. Sumur itu adalah tempat ya penghidupan beliau juga.
untuk mengambil air dan seterusnya. Nah, tanpa disengaja dia berjalan di tanah tersebut, berada di depan sumur itu, dan tergelincir kakinya, masuklah ke dalam sumur itu dan meninggal di dalam sumur yang berada di tanah itu. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bainama hiya tamshi fi ardiha, manakala dia berjalan-jalan di tanahnya tersebut, idz waqa'at fi hufratin famatat, kemudian dia jatuh di lubang. Ada para ulama mengatakan di sumur, kemudian dia wafat karena jatuh di sumur tersebut. Nah, hadis ini para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya bagi orang yang dizalimi untuk mendoa kejelekan. Lihat. Makanya hati-hati dengan perbuatan zalim. Karena perkara zalim ini adalah perkara yang mendatangkan sial untuk kita yang pelaku zalim. Jadi pelaku zalim itu akan sial di dunia, terlebih-lebih adalah di akhirat. Di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu al-'uquba li sahibiha fid dunya." Tidak ada satu dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia ini, bahkan Allah simpan sisa azab itu di akhirat. Berarti di dunia diazab, disegerakan azabnya, di akhirat juga disimpan, disisakan untuk mengazab orang tersebut. Apa dosa itu? Al-baghyi, yaitu dosa kezaliman. Dosa kezaliman. Dan orang yang dizalimi ini hati-hati dengan doanya. Karena doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada perantara. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang tersebut. Artinya doa orang tersebut dikabulkan. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Artinya yakin doa itu pasti dikabulkan. Di antara dari 3 doa tersebut adalah da'watu al-mazlumin. Doanya orang-orang yang dizalimi. Siapa orang yang dizalimi ini? Apakah orang yang soleh saja doanya dikabulkan? Tidak. Siapapun orang yang dizalimi, apakah dia orang soleh atau tidak soleh, bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia pada posisi yang dizalimi, yang menzalimi adalah muslim, ketika orang kafir ini berdoa, doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Karena doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa bolehnya seseorang mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada orang lain dengan catatan orang lain itu adalah orang yang berlaku zalim. Al-Quran menegaskan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran disebutkan, la yuhibbullahu al-jahrata bil qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyukai perkataan jelek. Perkataan jelek di sini maksudnya adalah doa kejelekan. Doa keburukan kepada orang lain, itu tidak disukai hukum asalnya. Tidak boleh kita mendoakan kejelekan untuk orang lain. Itu hukum asalnya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang dizalimi, illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi berarti boleh mendoakan kejelekan. Hanya saja tentu yang lebih utama adalah bersabar dan memaafkan. Ini tentu yang lebih afdal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman sabara wa ghafara fa innahu min azmil umur." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berlaku sabar, kemudian memaafkan orang yang menzalimi tersebut, inilah perkara yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala.
Namun kalau ada orang yang ingin membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, itu tidak mengapa. Catatannya tidak boleh melampaui batas. Misal orang menzalimi kita cuma sekedar menyakiti diri kita. Kita tidak boleh mendoakan kejelekan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tersebut. Ini namanya berlebihan doa tersebut. Ini haram hukumnya. Oleh karenanya Allah SWT mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa orang yang berlaku zalim kepada kalian, boleh balas kezalimannya, tapi kezaliman yang serupa. Tidak boleh melampaui batas. Orang menzalimi, merusak motor kita. Kita doakan, ya Allah, rusaklah mobilnya. Ini enggak adil. Haram hukumnya, kata para ulama. Ya semisal kalau motor kita yang rusak, kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, lakukanlah, balaslah perbuatannya seperti beliau melakukan kezaliman itu kepadaku, ya Allah. Ini boleh. Tidak mengapa, karena Allah akan balas dengan kezaliman yang serupa. Baik. Tapi yang lebih aman lagi adalah kalau bisa kita bersabar dan memaafkan orang tersebut. Inilah perkara yang sangat mulia dan terpuji di syariat kita. Baik para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah pada poin terakhir dari kisah beliau ini adalah wafatnya beliau. Beliau wafat di atas kasur beliau. Walaupun beliau kehidupannya di masa sehatnya, beliau tidak pernah meninggalkan peperangan apapun di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, tapi beliau meninggal dalam keadaan di atas kasurnya di Madinah, di kampung halamannya tadi, di Atiq. Lalu dia dibawa, dimandikan, dikafani oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dikuburkan di pekuburan Baqi, yaitu pekuburan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Baik, ini pembahasan kita terhadap Sa'id bin Zaid. Lalu kita masuk kepada sahabat yang berikutnya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini adalah sahabat yang ke-10 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga ya, tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi telah mendapatkan rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering ulang-ulang 10 sahabat tersebut. Ada yang masih hafal ya, Bapak? Siapa mereka yang 10 sahabat tersebut? Ya, 4 sahabat yang pertama sudah hafal kita. Tidak diragukan lagi. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin siapa? Bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 sahabat yang langsung keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman juga di surga. Terus Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Sa'id. Kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini 10 sahabat. Ini adalah sahabat-sahabat idola kita, orang yang harusnya kita idolakan, yang harus kita lebih hafal daripada artis-artis atau pemain-pemain bola yang lainnya. 10 sahabat ini lebih layak untuk kita hafal dan kita kaji sirah-sirah mereka. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan bahas nama beliau siapa kedua orang tua beliau. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama aslinya adalah Amir. Nama aslinya adalah Amir, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya adalah Al-Jarrah. Kakeknya Al-Jarrah. Tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu adalah setiap nama yang ada abu, itu kunyah namanya. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, itu kunyah. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya bukan itu. Nah, lihat, Amir nama aslinya. Kunyahnya adalah Abu Ubaidah.
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Al-Jarrah itu ternyata bukan ayahnya, tapi kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah. Kenapa nama ayah beliau ini tidak lebih dikenal, malah dia menyandarkan dirinya dengan kakeknya? Kata para ulama, karena ayah beliau ini adalah termasuk orang yang sangat memusuhi dakwah Islam. Bahkan nanti akan ada satu kisah tersendiri tentang permusuhan ayahnya. Dan permusuhannya itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bukan hanya pada Islam, kepada anaknya sendiri. Di peperangan Badar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikejar oleh orang kafir, satu orang kafir dikejar. Dilihat oleh para sahabat, ini siapa? Kenapa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak kembali menyerang? Kenapa dia menghindar? Dia lihat ada orang tersebut, dia pindah lagi. Kemudian datang orang ini lagi, dia lari, berpindah pada tempat yang lain. Dilihat oleh para sahabat. Ternyata yang mengejar-ngejar beliau itu adalah ayahnya sendiri, mencoba untuk membunuhnya. Tapi di situ ketika pada keadaan yang memang betul genting, daripada beliau diam, tidak membalas, beliau yang akan tewas di peperangan tersebut, peperangan Badar itu. Pada akhirnya Abu Ubaidah pun menebaskan pedangnya ke arah orang kafir ini. Sehingga wafat dan matilah orang kafir itu. Dilihat ternyata itulah ayahnya sendiri. Nah, pelajar ini bukan artinya seorang muslim boleh membunuh orang tuanya yang kafir. Ini beda, situasinya beda. Ini kejadiannya di mana? Perang. Kalau di rumah itu beda. Jangan sampai nanti ketika mendengarkan ceramah ini, dia masih memiliki keluarga kafir, saudaranya, adiknya, kakaknya, sampai di rumah dia asa golok di dapur. Dia tebas pula ayahnya. Tadi ada dalil yang menjelaskan itu, bahkan turun sebuah ayat. Sebuah ayat memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam perkara itu. Jadi tidak dicela Abu Ubaidah karena dia membunuh orang tuanya, tidak tercela sama sekali, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yang mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu tidak akan dapati sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yang mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang jelas permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Walaupun sekalipun orang itu adalah aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, anak mereka, au ikhwanahum, sekalipun mereka itulah saudara-saudara mereka, au ashiratahum, walaupun itu adalah keluarga besar. Tidak boleh kita berkasih sayang. Ini disebut dengan akidah al-wala wal bara. Al-wala, loyalitas kita kepada kaum muslimin, cinta kasih kita kepada sesama muslim seakidah. Al-bara adalah berlepas diri. Tidak boleh kita berkasih sayang kepada orang kafir. Namun ada perintah, kalau bukan di dalam peperangan seperti ini, kita misalnya miliki orang tua yang kafir, tetap ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Walaupun dia kafir. Jadi tetap ada perintah bakti dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang anak kepada orang tua yang masih kafir. Namun ketika di peperangan, karena memang terlihat dia menyerang, bahkan sudah menghindar, dia serang lagi, lalu dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ternyata itu adalah ayah beliau sendiri. Dan beliau kenal, makanya beliau menghindar. Tapi para sahabat tidak tahu siapa orang kafir tersebut. Ketika dibunuh ternyata itu adalah orang tuanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dabbah bin Al-Haris bin Fihir. Nah, Fihir ini adalah kakek yang kesekian, yang nanti akan bertemu dengan
nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini satu nasab dengan Rasulullah, ketemunya di Fihr. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fihr itu memiliki anak yang bernama Ghalib. Jadi Fihr memiliki beberapa orang anak. Ada anaknya bernama Ghalib. Dari Ghalib itu nanti lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihr juga memiliki anak bernama Al-Haris. Dari Al-Haris itulah akan lahir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Fihr ini kata para ulama digelar dengan gelar Quraisy. Jadi kalau dikatakan suku Quraisy, nah Quraisy itu adalah gelar sehingga dijadikan gelar itu karena disematkan Quraisy menjadi suku besar. Sehingga dari Quraisy itu pun melahirkan suku-suku kecil-kecil lagi. Nah, Quraisy itu nama aslinya adalah Fihr ini. Nama aslinya adalah Fihr. Makanya kalau kita dapati ada orang Arab yang menyandarkan setelah namanya misalnya Abdullah Al-Qurashi. Al-Qurashi itu berarti dia suku Quraisy. Al-Fihri itu berarti kakeknya yang Fihr ini. Al-Fihri. Baik. Kemudian ibunya, siapa ibunya? Ibunya adalah Umaymah. Ibunya yang bernama Umaymah bintu Ghanam bin Jabir. Ibunya ini adalah seorang perempuan yang memiliki nasab yang luar biasa, istimewa di tengah-tengah orang Arab. Jadi memiliki nasab yang sangat istimewa di kalangan orang Arab. Jadi kalau bahasa kita darah apa nih Pak? Darah birunya orang Arab. Nah, namanya Umaymah bintu Ghanam. Dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Hajar pun menyebutkan bahwa ibu dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini menemui Islam. Masih hidup di zaman dakwah itu disebarluaskan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau pun memeluk agama Islam. Jadi ibunya alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam. Adapun ayahnya tidak diberikan hidayah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di masa-masa jahiliyahnya tidak disebutkan oleh para ulama sejarah karena beliau itu memang masuk Islamnya dalam keadaan masih muda sekali. Jadi tidak terlihat beliau melakukan perkara-perkara yang menyimpang di zaman jahiliyah sehingga tidak disebutkan oleh para ulama bagaimana beliau berada di fase jahiliyah. Tidak disebutkan secara langsung. Para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau ketika beliau masuk ke dalam Islam. Baik, di antara keutamaan-keutamaan beliau adalah yang pertama, beliau satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini sudah jelas. Kalaulah seandainya itu, hanya itu saja keutamaan dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka niscaya cukup. Cukuplah sudah itu keutamaannya. Ini sudah sangat besar sekali keutamaan ini. Namun ada keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Dari keutamaan yang kedua adalah satu dari 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Bayangkan, dari Islam itu diemban oleh Nabi Muhammad SAW untuk didakwakan. Yang pertama-tama memeluk agama Islam itu menerima dakwah Nabi SAW yang usianya masih muda. Ya, kalau kita tahu bahwa masih muda ini ya sukanya bukan duduk di majelis ilmu, bukan orang yang suka mendengarkan kajian, tapi beda dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Dia malah terkesima dengan penjelasan-penjelasan Nabi SAW. Bahkan konsekuensi ketika dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, beliau harus disiksa, beliau harus diintimidasi, beliau harus diusir. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Salah satu sahabat yang hijrah ke Habasyah itu, ke Ethiopia, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan kata para ulama tidak ada sahabat-sahabat yang hijrah pergi dari kota Mekah ke Habasyah kecuali orang-orang yang lemahnya. Orang-orang yang sudah tidak kuat dengan siksaan dari orang-orang kafir.
Jadi termasuk orang yang disiksa adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam, dia tidak hijrah. Tidak hijrah ke Habasyah, dia tetap berada di kota Mekah. Beda dengan Umar. Beda dengan seperti Sa'id bin Zaid. Ini orang-orang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga kalau mereka masuk Islam, tidak ada yang berani menyakiti. Tidak ada yang berani menyakiti. Sehingga ketika mereka Islam, mereka tetap berada di kampung halaman mereka. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau harus berhijrah, pergi. Karena tidak kuat dengan siksaan yang begitu berat. Khawatir kalau beliau masih berada di daerahnya, beliau akan berpaling dan meninggalkan agama Islam karena tidak kuatnya siksaan itu. Bayangkan, 1 dari 10 sahabat yang pertama sekali meluk agama Islam. Yang di saat-saat itu mungkin seandainya kita berada, kita tidak tahu berpihak mana. Apakah pihak kepada Rasulullah atau kepada orang-orang kafir. Jadi jangan anggap enak ya di zaman sahabat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan enak bertemunya dengan Rasul saja yang dilihat, tapi bayangkan bagaimana perjuangan mereka harus tetap bersama Rasulullah. Dan seandainya kita pun berada di posisi sahabat, belum tentu kita berada dan berpihak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti itu. Makanya ini termasuk dalam keutamaan sangat besar. Keutamaan sangat besar yang dimiliki oleh para sahabat adalah ketika mereka masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, keislaman beliau itu adalah ada upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya keislaman beliau itu ada campur tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar ini seorang sahabat yang luar biasa gigihnya dalam berdakwah. Beliau ini selain pedagang sukses, pengusaha yang sukses, beliau juga seorang dai yang sangat gigih. Oleh karenanya dari 10 sahabat yang tadi kita sebutkan, Abu Bakar sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kata para ulama 6 sahabat itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Bayangkan, 10 sahabat yang kita sebutkan tadi, 10 sahabat, 6 sahabat itu masuk Islam melalui dakwanya Abu Bakar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Abu Bakar ketika memeluk agama Islam tidak ada yang berani mengganggunya. Sehingga dia sangat leluasa untuk mendakwakan dakwah itu kepada rekan-rekan bisnisnya. Termasuk Utsman bin Affan. Sesama profesi, pedagang. Utsman bin Affan orang yang kaya raya, seorang pengusaha juga. Selain mereka ingin berbisnis, sebelum berbisnis mereka bercerita dulu. Wahai Utsman, kamu mau mendengarkan tentang Muhammad enggak? Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Tolha, Zubair, itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Jadi selain mereka ada ikatan muamalah duniawi ya, tapi sebelum ada muamalah itu Abu Bakar sering sekali menceritakan tentang Muhammad, dakwah yang diajarkan oleh Muhammad, sehingga mereka ini tertarik. Termasuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tertarik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena Abu Bakar yang menceritakannya. Nah, ini keutamaan Abu Bakar yang juga luar biasa. Bayangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari mulai dia masuk Islam sampai meninggal dunia, itu pahalanya didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya beliau ke Habasyah sudah kita sempat singgung. Tapi beliau tuh hijrah ke Habasyah bukan dalam durasi waktu yang sangat lama. Jadi cuma sebentar, hitungan bulan saja. Kenapa? Karena mereka termakan isu berita hoax. Beritanya yang mereka dapati bahwa setelah mereka meninggalkan kota Mekah, tidak berapa lama mereka meninggalkan kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy ternyata beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah isu bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah mulai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata para ulama, cerita sujudnya orang-orang Quraisy itu tidak sengaja, secara otomatis begitu saja tanpa sadar mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Ceritanya diceritakan dalam riwayat tersebut adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah, sujud. Ketika sujud dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, di antaranya pembesarnya yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada orang bawahannya,
budak-budaknya atau karyawannya. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mengotori pundaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran onta dan jeroan-jeroannya. Semua orang bersemangat untuk melakukan itu. Lalu mereka-mereka yang tadi ditawarkan oleh Abu Jahal mengambil kotoran onta, mengambil isi jeroan daripada onta tersebut, lalu mereka tempelkanlah, mereka letakkanlah di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sedang sujud. Penampakan itu dilihat oleh putri Rasulullah SAW Fatimah, sehingga Fatimah hanya bisa melihat, Ali cuma hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya meneteskan air mata melihat kondisi yang seperti itu. Lalu Rasulullah SAW pun berdiri kembali, selesai sholat beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau sama sekali tidak menggubris apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau membiarkannya. Setelah beliau biarkan, orang-orang kafir Quraisy itu masih berkumpul di sana. Beliau hanya membacakan satu surah, yaitu surah An-Najm. Lihat, satu surah, yaitu surah An-Najm. Karena orang-orang kafir Quraisy ini adalah orang-orang Arab, bahasa Arabnya fasih, dan mereka paham apa yang dibacakan oleh Rasulullah, sehingga tidak perlu terjemahan lagi. Jadi Rasulullah membaca, "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Terus dibaca oleh Rasulullah sampailah pada akhir surah. Lalu Allah SWT mengatakan, "Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah." Kemudian, "Afamin hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu." Habis akhir ayat tersebut. Rasulullah sujud. Disebut dengan sujud apa ini? Sujud tilawah. Karena di akhir ayat ini ada tanda seperti menara seperti itu. Nah, ini biasanya tanda kalau kita sampai pada ayat itu kita diperintahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah, sujud sajadah. Sujud tilawah dikenal dengan sujud tilawah. Rasul sujud tanpa sadar, hilang kendali. Orang-orang kafir Quraisy itu mendengar akhir daripada ayat ini dibacakan oleh Rasulullah dan melihat Rasulullah sujud, mereka pun hilang kendali mereka pun ikut sujud semuanya. Kemudian bangun Rasulullah dari sujudnya, mereka pun ikut bangun. Tapi dalam keadaan terheran-heran, kenapa kita pada sujud semua? Heran antara satu dengan yang lain, saling pandang-pandangan. Kamu sujud juga? Iya, saya juga sujud. Sana juga sujud. Semua orang sujud di saat itu. Nah, penampakan itulah lalu tersebar sampai ke Habasyah, bahwa orang-orang kafir Quraisy mulai sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendapatkan hidayah. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang juga merindukan Nabi, rindu untuk bersama Nabi, mereka juga tidak sabar. Kalau sudah aman kondisi di Mekah, ngapain kita lagi berada di Habasyah ini? Kita di Habasyah ini kan cuma ingin menyelamatkan agama kita. Kita susah beragama di Makkah. Kalau kita sholat kita diganggu, kalau kita mengamalkan ini tidak boleh. Sehingga kita untuk menyelamatkan agama ini kita harus hijrah keluar. Nah, itu semua sudah hilang. Ayo kita pulang lagi ke Mekah. Akhirnya semua yang tadi hijrah dari Habasyah pulang semuanya ke Mekah lagi. Ternyata apa yang mereka dapati? Berita itu tidak benar. Hanya diambil berita sepotong, mereka sujud, tapi sujudnya itu karena apa? Bukan karena mereka masuk Islam. Sujudnya itu karena memang mereka hilang kendali karena akibat sihir dari bacaan Al-Quran Rasul SAW. Makanya Al-Quran ini diwanti-wanti oleh pembesar-pembesar Quraisy kepada rakyat-rakyatnya. Dia mengatakan, jangan dengarkan Muhammad kalau baca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa bacaan Al-Quran itu akan bisa mempengaruhi. Memang benar, Al-Quran ini bisa mempengaruhi, bacaan Al-Quran bisa mempengaruhi. Sehingga mereka mewanti-wanti orang-orang kafir Quraisy, jangan sekali-kali dengarkan bacaan Muhammad. Tapi orang yang mewanti-wanti itu diam-diam juga mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu itu bukan karangan manusia. Itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka ditutupi kebenaran itu karena kesombongan yang mereka tidak bisa hilangkan. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau hijrah, ini termasuk keutamaan. Kenapa itu hijrah keutamaan? Karena hijrah ibadah.
hijrah ke Habasyah adalah ibadah kata para ulama, sehingga ini dimasukkan dalam kategori keutamaan yang dimiliki Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Keutamaan yang berikutnya adalah beliau menampakkan bukti keimanannya yang begitu besar kepada Islam. Bagaimana beliau menampakkannya? Di peperangan Badar yang telah kita ceritakan tadi, di mana beliau tega mengeluarkan pedangnya dan menghunuskan kepada ayah sendiri. Dan ini sekali lagi bukan pada setiap momen, karena ini adalah momennya sangat berbeda, kondisinya berbeda. Ini di peperangan, sehingga nama beliau memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi sikap yang beliau tunjukkan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini juga suatu luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Ayat ini turun, sepotong ayat ini turun, itu dikarenakan sikap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau menampakkan keimanannya dan keseriusannya kepada Nabi SAW dan keseriusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau membunuh orang tuanya di medan perang tersebut, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap itu. Baik, di antara keutamaan yang berikutnya kata para ulama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sempat menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pengganti beliau kelak. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini termasuk calon khalifah yang sangat kuat sekali, sehingga Abu Bakar pernah bimbang setelah beliau sakit, ini saya mau menunjuk siapa ini? Karena setelah Abu Bakar itu khalifah hanya sekedar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Nah, zaman Umar bin Khattab ada musyawarah 6 orang sahabat senior. Jadi di zaman Abu Bakar, kata Abu Bakar, pilih, terserah kalian. Setelah aku meninggal dunia, terserah kalian mau baiat siapa antara dua ini, Umar atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun karena dipertimbangkan lagi oleh Abu Bakar, ternyata antara Umar dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah keutamaannya lebih besar Umar, sehingga beliau menunjuk Umar. Namun di kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar mengatakan dengan lisannya sendiri, seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup setelah meninggalku, berarti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini sudah meninggal dunia di masa Umar. Di masa Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah meninggal dunia. Kata Umar bin Khattab, seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup setelah aku meninggal dunia, niscaya tampuk kepemimpinan ini aku serahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi tidak perlu lagi ada ahlu syura, 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah siapa nanti yang berhak menjadi khalifah. 6 sahabat itu adalah Utsman, Ali, Thalha, Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf. 6 sahabat ini. Sa'id bin Zaid kenapa tidak dimasukkan dalam ahli syura, dewan permusyawaratan itu? Kenapa tidak dimasukkan dalam dewan permusyawaratan itu? Kata para ulama, Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan karena termasuk dari keluarga Umar. Jadi Umar tidak ingin kesannya nanti mengangkat jabatan itu, memberikan jabatan itu kepada keluarganya, sehingga Sa'id bin Zaid, ipar Umar bin Khattab, beliau tidak masukkan dalam 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar mengatakan, kalau seandainya aku meninggal dunia di masa-masa aku sakit ini, aku langsung akan tunjuk, tidak perlu ada dewan-dewan syura. Udah langsung saja, yang menggantikanku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan ini kata para ulama keutamaan sangat besar yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberi tambahan wawasan kita terhadap kisah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dari kisah tersebut ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil
dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.